rumus yang kami gunakan dalam modul perusahaan dagang yang pertama yaitu rumus SLN, di mana ini digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. SLN harga perolehan, kemudian nilai sisa dan juga umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut. Kemudian untuk penghitungan angsuran tetap utang yang dimiliki oleh perusahaan, di mana diketahui nominalnya sebesar 75 juta dengan bunga 6% per tahun dan periode selama 2 tahun, yaitu 24 angsuran tiap bulannya, dimana kita menggunakan rumus PMT, bunga dibagi 12, kemudian periode angsurannya sama 2 tahun, kemudian nominal utangnya diberi minus sehingga didapatkan hasil sebesar ini. Kemudian kami menggunakan pada bukti transaksi, dimana dalam pembuatan deskripsi terbilang kita menggunakan rumus terbilang yang didasarkan dengan kolom yang berisi nominal besar dari uang yang digunakan oleh perusahaan, sehingga terbilang H68 otomatis muncul seperti ini. Kemudian untuk bantuan untuk mengisi pelanggan dan juga tipe pelanggan, kita menggunakan bantuan data validation, dimana ini digunakan untuk memudahkan dalam penginputan ke dalam bukti transaksi. Pada kode barang juga kita menggunakan hal yang sama, menggunakan data validation yang didasarkan dengan kode barang. Kemudian untuk nama barang kita menggunakan if else, dimana kita mengisikan logika berdasarkan dengan kode akun nama-nama barang sejumlah 8 barang yang dijual oleh perusahaan. Nah, untuk satuan kita menggunakan VLOOKUP, dimana ini didasarkan pada sheet data bantu D4 dan E11. Kemudian kita menggunakan data yang berada pada kolom kedua, sehingga ini mempermudah dalam penginputan ke dalam bukti transaksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam lembar jawaban, dimana untuk jurnal penerimaan kas kita menggunakan bantuan sum pada perhitungan tiap kolomnya. Untuk rekapitulasi juga kita menggunakan bantuan sum. Ini berlaku ke dalam jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan yang terakhir jurnal umum dan juga jurnal kas kecil. Selanjutnya, setelah kita membuat seluruh jurnal khusus dan juga jurnal umum, kita melakukan posting ke dalam buku besar. Nah, dalam posting buku besar kita menggunakan bantuan pivot, dimana untuk membuat pivot sendiri kita menambahkan buku pembantu yang berisi data pertama, yaitu data saldo awal. Ini didapatkan dari neraca saldo awal. Kemudian karena pada neraca saldo awal kita hanya terdapat nomor akun, nama akun, debit dan kredit, untuk buku formatan buku pembantu kita menambahkan keterangan tanggal, lalu keterangan ref, nomor akun, dan juga nama akun, dimana ini nama akunnya kita menggunakan bantuan VLOOKUP apabila D4 sesuai dengan range yang ada pada NS awal B6 hingga C50, maka kita mengambil data kedua, yaitu data nama akun. Kemudian debit dan kredit yang diinput dalam buku pembantu
juga termasuk jurnal-jurnal yang kita buat tadi, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, penjualan, pembelian, jurnal umum, dan kas kecil, dimana kita didasarkan pada data rekapitulasi, namun kita tambahkan ke dalam buku pembantu dengan tambahan tanggal, keterangan, ref, dan juga nama akun. Seperti ini, 31 Maret, jurnal penerimaan kas JKM, yaitu singkatan dari jurnal kas masuk, hingga pada jurnal kas kecil. Kemudian kita buat buku besar dengan bantuan pivot table, dimana kita pada filters kita menambahkan nomor akun pada rows, tanggal, keterangan, dan ref. Untuk value-nya debit dan kredit. Kemudian kita membuat sum of saldo akhir, dimana kita menggunakan bantuan field item, calculate field. Kita menggunakan logika if. Jika debit dan juga debit itu lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, maka kredit dikurangi debit, sehingga dihasilkan saldo akhir seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian, dimana ini kita gunakan. Selanjutnya kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, dimana ini formatan dari duplikat dari buku besar yang kita rubah formatannya. Untuk rows kita masukkan nomor akun dan juga nama akun. Untuk value kita tidak menggunakan debit dan kredit yang sama pada buku besar tadi, tapi kita membuat calculate field baru, dimana untuk neraca saldo sebelum penyesuaian ini logikanya menggunakan apabila debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit, selain itu 0. Dan begitu pun sebaliknya untuk kredit, apabila kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit, selain itu 0, sehingga dihasilkan saldo debit dan kredit yang baru. Untuk tiap kolom kita sum. Kemudian selanjutnya pembuatan jurnal penyesuaian, dimana ini dibuat dengan manual, yang kemudian kita masukkan ke dalam buku pembantu juga, karena penyesuaian juga harus diposting ke dalam buku besar dengan formatnya yang sama, tanggal, keterangan, ref. Kemudian kita lebarkan table range dari buku pembantu hingga berakhirnya jurnal penyesuaian, yaitu G84, sehingga jurnal penyesuaian sudah diposting ke dalam buku besar juga. Untuk kertas kerja kita menggunakan VLOOKUP dari NSSP yang telah kita buat tadi. Apabila C7 itu sesuai dengan yang ada pada NSSP ini, kita mengambil kolom kedua. Untuk kreditnya kita mengambil kolom ketiga dari NSSP tadi. Nah, untuk debit penyesuaian kita menggunakan VLOOKUP juga yang didasarkan pada jurnal penyesuaian, diambil berdasarkan nomor akun, kemudian data yang diambil pada kolom 2. Nah, untuk penyesuaian kita mengambil ke dalam kolom 3. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian kita menggunakan rumus if, dimana D7 ditambah D7 ditambah dengan F7 kemudian dikurangi E dan juga G, itu apabila kurang dari 0 maka hasilnya strip, selain apabila tidak maka penambahan kolom D ditambah F kemudian dikurangi dengan penambahan E dan juga G. Begitupun kolom kreditnya kita balik saja. Nah, untuk akun nominal dan juga akun real, untuk akun nominal sendiri kita memerlukan memasukkan saldo di mana awalannya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor akun yang diawali dengan